Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang rukun haji. Jadi rukun haji ini ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, dan rukun haji yang keempat wukuf di Arafah. Jadi rukun haji ini ada 4 ya. 1 ihram, kedua tawaf ifadah, 3 sa'i, dan 4 wukuf di Arafah. Jika salah satu dari rukun haji ini tidak ada, maka haji yang dilakukan tidak sah. Rukun pertama yaitu ihram. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niatan untuk masuk dalam manasik haji. Siapa yang meninggalkan niat ini, hajinya tidak sah. Dalilnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Kemudian juga ya, para jamaah yang ingin atau yang sedang melaksanakan haji ya atau umrah, wajib ihram itu mencakup 1 ihram dari miqat, 2 tidak memakai pakaian berjahit yang menunjukkan lekuk badan atau anggota tubuh. Laki-laki tidak diperkenankan memakai baju atau jubah atau penutup kepala. Sedangkan wanita tidak diperkenankan, tidak boleh diperkenankan memakai niqab atau penutup wajah dan sarung tangan. Kemudian yang ketiga bertalbiyah. Jadi wajib ihram ini ada 3. 1 ihram dari miqat, 2 tidak memakai pakaian yang berjahit, dan yang ketiga bertalbiyah. Pemirsa, bagi yang melaksanakan haji atau umrah, sebelumnya harus memperhatikan ya
sunnah-sunnah di dalam ihram ini. Yang pertama mandi, yang kedua memakai wewangian di badan, ketiga memotong bulu kemaluan atau ketiak, memendekkan kumis, memotong kuku sehingga dalam keadaan ihram tidak perlu lagi membersihkan hal-hal tadi. Apalagi itu terlarang saat ihram. Jadi diperhatikannya. Kalau sudah masuk dalam pelaksanaan ihram, itu tidak boleh lagi atau terlarang untuk melakukan hal-hal seperti memotong kuku, memendekkan kumis, atau memakai wewangian ya. Jadi fokus ke dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh. 4. Memakai izar. Izar ini sarung, dan rida, yaitu kain atasan yang berwarna putih bersih, dan memakai sandal. Sedangkan wanita memakai pakaian apa saja yang ia sukai, tidak mesti warna tertentu, asalkan tidak menyerupai pakaian pria dan tidak menimbulkan fitnah. 5. Berniat ihram setelah sholat. 6. Memperbanyak bacaan talbiyah. Itu sunnah-sunnahnya di dalam ihram yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan haji atau umroh. Pemirsa, dalam hal mengucapkan niat haji atau umroh atau kedua-duanya, sebaiknya dilakukan setelah sholat. Ya, setelah sholat itu kita melakukannya, niat haji atau umroh. Setelah berniat untuk manasik, namun jika kita berniat ketika telah naik kendaraan, maka itu juga boleh sebelum sampai di mikot. Mikot ini tempat. Jika sampai di mikot namun belum berniat, berarti dianggap telah melewati mikot tanpa berihram ya. Mengenai lafaz talbiyahnya, yaitu labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketika bertalbiyah, laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Kemudian yang rukun keduanya yaitu tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Tawaf adalah mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Syarat-syarat tawaf: pertama, berniat kita ketika melakukan tawaf. Kedua, suci dari hadas. Ya, ini menurut pendapat
mayoritas ulama ya. Ketiga, menutup aurat, karena tawaf itu seperti sholat. Keempat, tawaf dilakukan di dalam masjid walau jauh dari Ka'bah. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Jadi yang keempat tadi, tawaf dilakukan di dalam masjid walau jauh dari Ka'bah. Ini syarat-syarat tawaf. Kemudian yang kelima, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 7. Tawaf dilakukan berturut-turut tanpa ada selang jika tidak ada hajat. 8. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Itu tadi syarat-syarat tawaf. Jadi harus diperhatikan juga oleh jamaah haji maupun jamaah umroh. Kemudian juga pemirsa, sunnah-sunnah ketika tawaf, yaitu 1 ya, ketika memulai putaran pertama mengucapkan bismillah wallahu akbar, cukup ya, atau ditambahkan bismillah Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, setiap putaran di dalam tawaf bertakbir, dan ketika bertemu Hajar Aswad bertakbir Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan mengangkat tangan sambil bertakbir ketika menghadap Hajar Aswad. Ketiga, memulai tawaf dari dekat dengan Hajar Aswad dari arah rukun Yaman.